Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar bersama Bu Emma. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Yuk kita simak. Nah, untuk bisa menyimpulkan informasi cerita inspiratif, tentunya kalian harus tahu dulu nih, apa saja ya struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif ada 5. Pertama, orientasi. Kedua, perumitan masalah. 3, komplikasi. 4, resolusi. 5, koda. Struktur cerita inspiratif ini hampir sama dengan struktur cerita pendek yang pernah kalian pelajari pada semester sebelumnya. Jadi, sedikit banyak kalian pasti tahu dong apa saja sih pengertian dari struktur cerita inspiratif tadi. Kalau digambarkan, struktur cerita inspiratif itu sama dengan gunung atau mirip dengan gunung. Pertama, orientasi itu ada di bagian awal cerita, merupakan pengantar cerita. Biasanya dikenalkan siapa saja tokohnya, kapan dan di mana latarnya. Kemudian, ada perumitan masalah, yang merupakan muncul masalah di awal. Lalu ada komplikasi yang merupakan puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Bagian komplikasi ini ada di puncak karena merupakan puncak cerita. Selanjutnya resolusi, yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Di resolusi ini biasanya tokoh sudah menemukan solusi dari masalah yang dia dapatkan. Terakhir ada koda yang merupakan penutup cerita atau kesimpulan. Di dalam koda biasanya terdapat amanat secara langsung. Nah, biar kalian lebih paham, Ibu akan memberikan sebuah contoh teks cerita inspiratif beserta strukturnya. Kalian simak baik-baik ya. Sambil menyimak video Ibu, kalian bisa membuka buku paket Bahasa Indonesia halaman 153. Di situ sudah disajikan kutipan cerita beserta struktur-strukturnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan paragraf pertama. Kenapa sih disebut sebagai orientasi? Ya, karena pada paragraf tersebut dikenalkan tokohnya, yaitu seorang anak laki-laki beserta karakternya. Orientasi ini merupakan awal cerita ya. Nah, selanjutnya paragraf kedua merupakan perumitan peristiwa. Karena di situ terdapat konflik, yaitu anaknya suka marah-marah sehingga membuat orang tuanya cemas. Sehingga orang tua anak itu menyarankan agar anak tersebut mengambil paku dan menancapkan ke pagar jika dia sedang marah. Selanjutnya, bagian ini disebut sebagai komplikasi karena merupakan puncak cerita, yaitu ketika si anak tidak lagi memerlukan paku dan palu, karena dia sudah bisa belajar menahan amarah dengan baik. Nah, coba kalian perhatikan bagian resolusi. Kenapa sih itu disebut resolusi? Ya, karena dalam kutipan paragraf itu, tokoh tadi sudah menemukan kebaikan yang dia dapatkan dari apa yang sudah dia lakukan. Yang terakhir, bagian koda. Disebut koda karena di situ terdapat amanat secara langsung. Ya, bisa kalian baca ya di situ bahwa kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan semaksimal mungkin dan kalian bisa menentukan struktur cerita teks inspiratif yang nanti akan Ibu berikan sebagai tugas. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.